kalau ternyata bokeh walaupun bodinya bagus. Hah? Body bagus itu hanya ukuran bulan. Begitu si cowok itu nggak punya uang, pasti nggak ada rasa lagi kamu sama dia. Dan itu saya pernah nangani seorang anggota DPR, mantan anggota DPR yang cantik. Suami keduanya ganteng banget, tapi suami keduanya ganteng banget, tapi dalam hitungan bulan suka minta uang pulsa, minta uang Grab. Bayangin coba di mana harga diri lagi-lagi ya. Jadi janganlah pamerin. Seganteng apapun badannya, itu cuma darah dan daging, akhirnya jadi bau kalau dia bokeh. Jangan sakiti hati mantan suamimu dengan memamerkan kebahagiaan dan kemewahan kamu bersama dengan cowok barumu atau cowok selingkuhanmu, bersama-sama dengan anakmu di medsos. Fanbase Onyo dirusak. Tahun 2006 Onyo terus diserang dengan fanbase Siper SG. Apakah kurang? Yang nyatanya mereka pun hanya mengetahui dari arahan satu arahan aja. Apakah Onyo suka kita turun bela dia? Tidak. Onyo selalu ingatkan untuk tidak kita tanggapin, untuk kita tidak berantem. Jadi Onyo di sini menyampaikan kepada fanbase-nya untuk tenang, untuk jangan menanggapi dan jangan berantem ya. Onyo selalu mengingatkan kita cukup tahu dan lihat, habis itu diam. Tapi kami sebagai fanbase cukup muak dengan tuduhan-tuduhan fitnahan itu semua. Sampai akhirnya kami hanya bisa mengeluarkan statement yang hati-hati dan untuk menenangkan semua orang yang mendukung Onyo. Jadi fanbase Onyo ini saat kami dalam naungan manajemen MOP ya, manajer ya, ini berarti naungan Ruben ya, lama Buti tahu apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi hal yang gak baik untuk fanbase. Jadi mendukung apapun keputusan yang terbaik di dalam OVC fanbase-nya. Kami ini sudah melalui jalan kedua pihak, tidak ada berisik, tidak ada yang mengeluarkan statement. Saat kami ingin mengadakan acara, kami juga menanyakan ke Onyo, Onyo, apakah kita boleh undang ayah? Dan jawaban Onyo adalah, aku terserah kalian. Tapi gimana Ibu S-nya? Kami ikut alur dan tujuannya fanbase ini. Gimana saat naungannya dibawa sama pihak Ibu S dan Ibu W? Kami terus diam walaupun sadar ini sudah tidak baik-baik saja. Jika bersuara, kami hanya mengeluarkan statement yang sangat hati-hati. Karena kami masih menghargai dan menghormati. Dan untuk kalian yang selama ini sudah banyak bingung, sudah banyak masukan, percayalah, bukan kami yang mengabaikan kalian, tapi ada batasan dan ada hal yang perlu kami jaga dan perlu kami hati-hati. Hanya ini kejujuran dan kenyataan yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga kalian bisa memahami dan menilai dengan baik dan bijak. Terima kasih, salam hangat untuk seluruh pendukung fanbase Onyo. Jadi fanbase Onyo ini kocar-kacir, hampir hancur, serba salah tingkah ya. Itu akibat ada campur tangan dari Tante W dan SW. Salam dari Koko Recimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Sumpah ini apalagi, gebrakan apalagi Gio, apalagi, ya ampun. Itu masalah iklan di rumahnya Ruben aja belum beres, ini ada lagi. Aduh, Wenda, lu nemu laki kayak gini dapat dari mana? Jadi guys, ada satu akun yang menyatakan bahwa salah satu jam tangan yang dipakai Gio itu adalah fake atau palsu. Dia sampai sedetail itu nulis di caption apa aja yang diduga palsu, sampai dia ngetek akun Gio yang asli. Coba bayangin. Tapi gue gak percaya, masa sekelas CEO yang katanya punya banyak perusahaan, terus katanya punya 2000 toko, masa palsu pakainya. Nanti bentar lagi ada yang komen di feed gue, gak usah ngurusin hidup orang, gak usah ikut campur urusan orang. Terus ada juga yang komen gini, ya suka-suka dia lah, dia mau pakai barang fake atau enggak. Bikin heboh ini pengacaranya janda Ruben Onsu, Sarwenda. Ini mengatakan bahwa Ruben Onsu ini adalah mantan bapak dari kedua anaknya Ruben Onsu. Ini bikin orang ketawa-ketawa, jadi netizen pada ketawa ngakak melihat bahwa sekelas pengacara si Sarwenda mengatakan bahwa bapak ada hubungan mantan. Ya kan lucu. Bapak itu bisa menjadi mantan bagi anak, anak juga bisa menjadi mantan bagi seorang bapak. Nggak ada konsep dan konteksnya mantan orang tua dan mantan anak, itu tidak ada. Di sini makin memperkuat untuk seorang Ruben Onsu. Saya yakin dia nanti akan memperjuangkan anak-anaknya untuk di bawah didikan dari seorang Ruben Onsu.
ya lingkungannya yang begitu agak aneh gitu kalau kita melihatnya ya. Walaupun si pacar CEO ini adalah orang yang dicintai oleh ibunya, tetapi kita ketahui yang terjadi beredar foto-foto di mana anaknya ini menginjak-injak punggung si pacar CEO, dan kemudian ada juga yang di atas pangkuan dari si pacar CEO. Ini nggak bisa untuk diterima di para netizen. Dan yang menjadi menakutkan sekarang adalah brand-brand besar mulai menarik diri dari Sarwenda. Nah, ini jenenge ngono. Apa ya, Cah? Sebuah pembelajaran kepada para artis-artis untuk menjaga mulutnya ketika berbicara. Salam cinta damai dari Kediri. Filterku ayune rek. Hai guys, berita kali ini datang dari Gio, pacar dari Sarwenda yang dipertanyakan status CEO-nya dan dibilang mau kondo oleh para netizen. Akhirnya Onyo memberikan saran kepada pacar Sarwenda tersebut. Berkas lengkapnya nonton video sampai habis. PT Atma kalian bisa cek aja ya, itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kalian bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Anak cowok ya, mungkin ini banyak yang suka atau nggak suka, aku cuma menyampaikan dari hatiku. Aku cuma bilang untuk pasangannya Bunda, aku sebagai anak cowoknya Bunda mau ngomong kalau misalkan biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah ini, aku saranin untuk bikin rumah buat Bunda, bikin rumah untuk Bunda biar Bundanya juga nyaman, biar nggak ada perdebatan lagi tentang masalah rumah. Coba bikin rumah buat Bunda dan juga biar Bundanya juga senang kan. Ya, jadi nggak ada permasalahan lagi tentang oh iya ini kan rumah ini rumah itu gitu, karena kan tahu dari awal pembangunan rumah ini aku juga ngikut kan gitu, aku juga ngikut ini, aku paham siapa yang bangun rumah ini gitu. Pokoknya mungkin sebagai anak, maaf gitu ya, sebagai anak setua ada nggak sih keinginan untuk menengahi ayah sama bunda gitu biar damai gitu, biar nggak kalau untuk masalah itu kan aku nggak terlalu ikut campur banyak. Aku kan cuma karena emang banyak juga yang nge ke aku tentang video-video ayah sama bunda, komen-komenannya gitu yang lagi ramai sekarang. Aku cuma ngomong kayak tadi, aku bisa mendingan sebagai pasangannya bunda bikin rumah baru untuk bunda biar nggak ada permasalahan lagi tentang rumah, dan juga itu kan rumah ayah. Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur gitu. Dok, pesan mungkin terakhir ya dari saya gitu, pesan tuh ya. Ya benar, aku adalah salah satu sahabat Gio waktu kita sekolah dulu. Ya kalau menurut aku sih masalah Sarwenda dan Koruben ini nggak ada sih keterkaitannya dengan Gio gitu ya kan. Aku kenal betul kalau Gio ini orangnya baik, budi pekertinya lurus aja gitu ya kan. Kemudian lagi ya humble dan agak introvert gitu. Jadi nggak ada sih keterkaitannya sama masalah Koruben dan Sarwenda. Ya dilibatkan karena Gio ini salah satu rekan Sarwenda juga, pacarnya Sarwenda juga gitu ya kan. Waktu bikin video pun si Gio ada di samping Sarwenda, jadi wajar lah dilibatkan di situ gitu loh. Kalau untuk CEO itu enggak lah, masa iya CEO jualan kutang 24 jam di depan kamera? Enggak ada CEO seperti itu, enggak ada. Kalau CEO itu seperti Reno Barak gitu ya kan, mondar mandir keluar negeri gitu, mana ada CEO yang jualan kutang. Ya kalau untuk video yang dipijat sama Tania Putri Ruben Onsu, ya aku tahu banget itu sangat disayangkan banget gitu ya kan, anak di bawah umur diperkerjakan seperti itu, ya sayang lah gitu loh. Ya mungkin karena nggak ada uang untuk bayar terapis pijat, jadi ya mau nggak mau Tania lah yang disuruhnya gitu ya kan. Ya aku masih akrab sama Gio, masih berhubungan baik sama beliau. Terakhir kita ketemu itu sekitar 3 hari yang lalu, waktu di dapur rekaman Jaksel. Ya kemarin sempat aku tanya sih kalau Sarwenda bakalan ada single baru dalam beberapa bulan ini. Aku setuju juga sih sama netizen kalau suaranya Sarwenda itu, aduh gimana ya, lebih bagus suara kuda sih menurut aku. Mending Sarwenda ini jangan nyanyi lah ya kan, mending ya nyawit atau kebun karet itulah. Oke terima kasih ya, maaf aku nggak bisa lama nih. Oke terima kasih yo. Ini Sarwenda gak? Kan dia suka gibah tuh sama satu lagi si pekerjanya satu lagi. Terus dia gibahnya di rumahnya si Ruben. Berarti ibarat kata dia kayak kita ya, kayak babu yang lagi gibahin majikan di rumah majikannya. Nah itu